Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geoliterasi. Kalian pasti sudah tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Dengan keadaan banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia, tentu batas wilayah dengan negara lain terdiri dari dua jenis, yaitu perbatasan daratan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Papua New Guinea, dan Timur Leste, dan perbatasan negara berdasarkan perairan, yaitu laut. Tapi, tahukah kamu bagaimana antar negara memberikan batas wilayahnya jika perbatasannya adalah perairan atau laut? Untuk mengatasi permasalahan ini, maka secara internasional terdapat sebuah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut atau yang biasa disebut dengan UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea. Ini adalah perjanjian internasional yang menetapkan kerangka hukum untuk semua kegiatan kelautan dan maritim di dunia. Nah, untuk memahami bagaimana batas wilayah laut Indonesia ditetapkan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan laut, pantai, dan pesisir. Sahabat geoliterasi, pernahkah kamu ke laut? Saya yakin jawaban kalian pasti berpikir bahwa kalian semua sudah pernah ke laut. Tapi benarkah? Mana sih yang disebut laut, mana yang disebut pantai, dan mana yang disebut pesisir? Laut adalah perairan asin yang sangat luas dan dalam, bagian daripada samudra. Laut mencakup wilayah yang berada di atas permukaan ataupun di dasar permukaan. Secara batas morfologinya, laut merupakan wilayah yang dibatasi oleh pasang surut air laut, di mana wilayah laut berada pada wilayah surut terendah daripada air laut hingga ke perairan lepas. Nah, laut memiliki fungsi yang vital bagi kehidupan manusia. Seperti misalnya sebagai jalur transportasi, sebagai sumber daya ikan, sebagai sumber daya energi, bahkan sebagai penentu batas wilayah negara. Berdasarkan letaknya, laut dibedakan menjadi 3. Ada yang disebut dengan laut tepi, ada yang disebut dengan laut pertengahan, dan ada yang disebut dengan laut pedalaman. Laut tepi merupakan laut yang terletak dan terpisah atau terletak dan berada di tepian sebuah benua. Laut ini terhalang atau dipisahkan oleh gugusan pulau. Contoh dari laut tepi yaitu seperti Laut Utara yang dipisahkan oleh Kepulauan Inggris, kemudian ada Laut Cina Selatan atau Laut Natuna yang dipisahkan oleh Indonesia dan Filipina. Kemudian ada Laut Jepang yang dipisahkan oleh Jepang dan Laut Cina Selatan. Kemudian yang kedua disebut dengan Laut Pertengahan. Laut Pertengahan adalah laut yang terletak di antara dua benua atau lebih. Laut ini rentan terhadap gejala gunung berapi. Beberapa laut pertengahan memiliki gugusan pulau-pulau. Contohnya seperti ada Laut Karibia, di mana gugusan pulau-pulau Antillen besar. Kemudian yang kedua ada Laut Tengah dengan gugusan pulau-pulau Yunani. Kemudian laut yang ada di Indonesia. Kemudian laut yang ketiga berdasar letaknya yaitu ada yang disebut dengan laut pedalaman. Laut ini merupakan laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya adalah Laut Hitam, kemudian ada Laut Kaspia, ada Laut Mati, dan yang terakhir adalah Laut Baltik. Nah, itu adalah jenis-jenis laut berdasarkan letaknya. Lalu, apa itu pesisir? Pesisir
adalah wilayah peralihan antara daratan dengan laut yang dipengaruhi oleh proses laut, entah itu pasang surut, gelombang, dan arus laut. Berbeda dengan laut yang memiliki batas morfologi dari pasang terendah ke arah lautan lepas, pasisir memiliki batas morfologi dari pasang terendah menuju daratan yang masih terpengaruh oleh aktivitas laut. Nah, wilayah pesisir ini memiliki fungsi yang strategis karena di wilayah pesisir inilah tempat tinggal masyarakat pesisir. Kemudian ada pelabuhan, ada kawasan industri, pelestarian lingkungan seperti hutan mangrove. Nah, jika kita sudah mengetahui mengenai laut dan pesisir, laut, maka yang terakhir adalah pantai. Pantai adalah bagian dari pesisir yang secara langsung bersentuhan dengan laut. Pantai bisa berupa pasir, bisa berupa batu, bisa berupa tebing ataupun lumpur. Pantai merupakan tempat terjadinya sebuah proses abrasi dan sedimentasi yang sangat aktif. Nah, pantai ini bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga menjadi sebuah indikator alami yang digunakan dalam penentuan batas garis pantai, di mana garis pantai inilah yang menjadi sebuah tolak ukur sangat penting dalam pengukuran wilayah laut suatu negara. Jadi, bisa kita katakan ketiga wilayah ini memiliki saling keterkaitan atau hubungan, namun berbeda fungsi dan karakteristiknya. Laut bersifat lebih luas dan dalam, pesisir adalah zona daripada transisi, dan pantai adalah bagian terluar yang bersentuhan langsung dengan laut dan merupakan batas wilayah negara paling dalam di alah daratan. Memahami perbedaan ini sangat penting karena penentuan batas laut Indonesia dimulai dari mana garis pantai berada. Dari sanalah dihitung hukum laut atau UNCLOS berdasarkan laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, hingga landas kontinen. Setelah kita memahami konsep dasar laut, pesisir, dan pantai, kita akan lebih mudah mempelajari bagaimana batas laut Indonesia ditentukan menurut hukum laut internasional, yaitu UNCLOS. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea adalah aturan internasional yang menetapkan bagaimana sebuah negara maritim seperti Indonesia memiliki hak dan kewajiban atas wilayah lautnya. Laut, pesisir, dan pantai bukan hanya istilah geografis. Mereka adalah bagian daripada identitas wilayah kita. Nah, dengan memahaminya, kita bisa menjaga dan menghargai daripada wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dari perbatasan negara kita dengan negara tetangga, itu ada satu negara yang terus menambah wilayah daratannya ke arah Laut Indonesia. Sehingga kira-kira menurut pendapat kalian, apakah yang akan terjadi? Apa dampaknya dan kira-kira negara apakah itu? Coba sebutkan di dalam komen dan berikan pendapatmu. Nah, di pertemuan berikutnya akan kita bahas mengenai batas berdasarkan hukum internasional UNCLOS. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, silakan jangan lupa untuk like, share, dan komen agar kreator lebih semangat mengulik geografi lebih mendalam dan bermakna. Terima kasih. Salam geoliterasi.